Kita bakal ulik-ulik dulu tentang Poltekkes Kemenkes Yogyakarta itu apa dan jurusannya apa aja, biar pemirsa dan teman-teman di rumah itu tahu, Bu Eko. Mulai tahun 2023 memiliki kelas kebanggaan, yaitu kelas internasional. Ya, sehingga mereka sejak awal sudah bisa menetapkan mau ke Australia, mau ke Taiwan, mau ke Inggris, mau ke Jerman, atau ke Jepang, Singapura, Thailand, Malaysia, sudah ada di situ. Lulusan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta diharap betul harus masuk ke Jerman. Banyak yang bingung tuh, Bu Eko, masih kayak Dua-duanya dong. Ya, dua-duanya dong. Jadi halo adik-adik yang pintar karate, kemudian yang pintar menari, yang selama ini menggeluti dunia kepramukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam Biru Bincang Seru dalam acara Tryout Cipenmaru 2024 bersama saya sendiri, Wahyu Sejati, dan ibu kesayangan kita dari mahasiswa Poltekkes Yogyakarta, Ibu Eko Suryani, yang merupakan kemahasiswaan dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Mungkin Ibu Eko langsung memperkenalkan diri sendiri, monggo Ibu, terkait biodata dan keunggulan dari Ibu Eko sendiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wahyu. Saya akan memperkenalkan diri, nama saya Eko Suryani, dan alhamdulillah sudah sekitar 8 tahun ini diberi amanah untuk mengemban tugas di bidang kemahasiswaan dan alumni. Sebelumnya saya penanggung jawab dan kemahasiswaan alumni di jurusan keperawatan, namun seiring waktu saya diminta membantu di tingkat direktorat. Sehingga anak saya ceritanya banyak sekali. Hampir mencapai 4.000 untuk tahun ini. Masya Allah, luar biasa sekali teman-teman. 8 tahun bukan waktu yang singkat. Bahwasanya kalau anak-anak 8 tahun itu mungkin udah SD ya, Bu Eko ya? SD mungkin ada yang bisa kelas 2 ya. Udah kelas 2. Banyak dong, udah gede berarti ya. Udah nggak diragukan lagi teman-teman pengalaman dari Ibu Eko sebagai kemahasiswaan Polkesyo. Terus juga teman-teman, buat informasi aja, selama Ibu Eko berjabat sebagai kemahasiswaan Poltekkes Yogyakarta ini sudah nggak diragukan lagi prestasi-prestasi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Ini dimana sudah banyak prestasi baik tingkat nasional ataupun internasional berkat bimbingan dari Ibu Eko sendiri. Mungkin teman-teman langsung aja saya sampaikan bahwasanya topik utama kita pada hari ini adalah terkait berbincang beasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 2024. Mungkin sebelum masuk ke bincang-bincang topik utama kita bakal intermezzo dulu mungkin Ibu Eko ya. Siap. Mungkin kita bakal ulik-ulik dulu tentang Poltekkes Kemenkes Yogyakarta itu apa dan jurusannya apa aja, biar pemirsa dan teman-teman di rumah itu tahu, Bu Eko. Biar bisa milih ya, sesuai dengan minatnya masing-masing. Dan tentunya restu dari orang tua. Betul sekali, Bu Eko. Mungkin bisa di-spill dikit, Bu Eko. Oke. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta memiliki 6 jurusan. Ada jurusan kebidanan, kemudian gizi, kemudian keperawatan, kesehatan gigi, kesehatan lingkungan, dan teknologi laboratorium medis, di mana tiap jurusan itu memiliki program studi. Ada D3, kemudian program studi sarjana terapan, dan ada yang memiliki juga profesi. Beberapa jurusan sudah memiliki profesi. Dan jangan lupa, kita juga sudah mulai tahun 2023 memiliki kelas kebanggaan, yaitu kelas internasional, dan itu ada di jurusan keperawatan. Wah, luar biasa sekali teman-teman. Jadi ternyata Polkesyo ini udah mulai unjuk gigi teman-teman. Nggak tingkat nasional aja, bahkan tingkat internasional. Benar-benar mau mulai memenduniai kelas internasional, Ibu Eko. Kalau membincang tentang kelas internasional itu bedanya dengan kelas ini biasa itu apa, Ibu Eko ya? Mungkin biar teman-teman yang di rumah tuh merasa tertarik ke kelas internasional, kayak suatu hal yang baru dan kayak mahal banget gitu gak sih, Bu Eko namanya? Iya, semahal raw input yang kita miliki kemarin. Karena mereka yang masuk tentunya harus ada skor TOEFL. Dan kita kemarin alhamdulillah dapat mahasiswa yang memiliki skor TOEFL yang bagus-bagus. Kemudian kurikulumnya juga sudah standar internasional. Dan kelasnya juga lebih nyaman dong. Tentu ya, Bu ya. Kelasnya lebih nyaman, kemudian audiovisualnya juga lebih bagus, dan mereka juga
memiliki fasilitas ruang untuk diskusi dan sangat nyaman, kita setting seperti di hotel-hotel begitu atau malah di kafe ya, karena itu seperti ada meja yang seperti di bar untuk bisa menggarap tugas ya, untuk bisa diskusi. Dan saya yang paling senang itu adalah di dindingnya itu sudah kita pasang beberapa benua gitu ya, sehingga mereka sejak awal sudah bisa menetapkan mau ke Australia, mau ke Taiwan, mau ke Inggris, mau ke Jerman atau ke Jepang, Singapura, Thailand, Malaysia. Sudah ada di situ. Bahkan sudah ada peta dunia ya Bu. Sudah ada petanya nanti, sehingga mereka tinggal milih. Karena memang jujur untuk kelas internasional itu sudah jadi incaran beberapa user yang dari luar negeri, dan kemarin sudah beberapa user sudah mulai mendatangi kita dan sudah semacam pokoknya memesan bahwa lulusan mereka nanti harus bekerja di negara mereka. Wah, ternyata lulusan Polkesio masih baru 2023 kemarin udah di booking ya Bu ya. Udah di booking. Wah, luar biasa sekali teman-teman. Jadi kayak suatu daya tarik banget nih buat masuk Polkesio di kelas internasional itu ya Bu ya. Betul. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa jurusan lain itu juga bakal berpotensi punya kelas internasional ya Bu Eko? Mungkin ada peluang ya, hanya karena di transformasi kesehatan itu kan salah satunya itu transformasi sumber daya kesehatan manusia. Nah, di dalamnya itu kita harus mempunyai target mengirim alumni ke luar negeri. Nah, beberapa pengalaman kemarin memang pada saat berkunjung ke Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, mereka masih membatasi bahwa yang mereka butuhkan adalah tenaga perawat. Namun tidak tertutup kemungkinan nanti untuk jurusan lain juga mempunyai peluang ke sana. Betul. Tapi ada salah satu program yang menarik, Mas. Jadi ada program Working Holiday. Working Holiday di Jerman itu bisa berlaku untuk semua jurusan, karena kalau working holiday itu kan liburan sambil bekerja. Jadi bekerjanya masih tidak harus sesuai dengan prodinya. Jadi masih boleh bekerja apapun, tapi fulusnya luar biasa. Nah, itu Jerman yang sudah mengakomodir kegiatan itu. Wah, pengen nih tahun depan ya Bu. Masih 2 tahun lagi saya Bu. Insya Allah. Sebelum lulus nggak apa-apa, karena working holiday. Jadi nanti bisa menggunakan waktu, dan itu nanti bisa kita konversi menjadi SKS ya, sehingga bila meninggalkan beberapa mata kuliah masih bisa dipertimbangkan bahwa itu adalah semacam kayak student exchange, tapi bukan juga ya, tapi itu dihargai karena magang di sebuah perusahaan di negara lain. Wah. Jadi kayak emang berpotensi banget ya Bu Eko ya. Betul. Dan juga kayak kita nggak kuliah, kerja dapat duit, main ke luar negeri, SKS-nya tetap dapat. masih diakui. Wah. Luar biasa sekali kuliah di Poltekkes Yogyakarta ya Bu ya. Iya. Kayaknya aku tahun depan mulai coba nih Bu ke Jerman ya Bu ya. Monggo, silakan. Kemarin Mas Denis sudah kesini ya. Mas Denis itu salah satu tamu yang dari Jerman kemarin, dan memang mereka menyambut dan berharap bahwa lulusan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta diharap betul harus masuk ke Jerman. Jadi emang salah satu negara yang terincar itu Jerman ya Bu, banyak incaran ya Bu ya. Tapi emang kayaknya juga saya pengen ke Jerman deh, meniru dari sosok pujaan saya yaitu B.J. Habibie ya Bu ya. Luar biasa. Keren. Mungkin kita kembali ke laptop ya Bu ya. Iya. Kita terlalu jauh nih sampai keluar. Iya, saking senengnya untuk memotivasi adik-adik biar masuk semakin tertarik masuk Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Oke, kita balik lagi ke tema utama kita, yakni tentang membahas apa yang namanya beasiswa, apa aja sih yang ada di Polkesio. Mungkin Ibu bisa sedikit spill Ibu. Ya, beasiswanya kita banyak dan kita memang ditarget ya. Ditarget. Jadi direktur itu mempunyai istilahnya PK, perjanjian kinerja. Jadi target direktur untuk tahun 2024 untuk pemberian beasiswa memang
hampir 21% ya, Wow. 21% dari jumlah mahasiswa. Berarti mungkin sekitar 700-an ya, 700-an nanti yang akan mendapatkan beasiswa. Nah, untuk beasiswa nanti ada beberapa skema, Mas. Jadi beasiswa yang kita miliki nanti sumbernya dari sumber dulu ada DIPA. DIPA itu adalah beasiswa yang berasal dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Selain itu kita juga menjalin ke mitra ya. Bank mitra itu ada CSR, itu nanti mitra kita banyak ya, sehingga mereka berlomba-lomba memberikan beasiswa untuk kita. Kemudian juga Pemda. Banyak Pemda yang mengajukan kerjasama dengan kita sehingga dia mengirimkan putra daerah. Kemudian harapannya setelah putra daerah sukses belajar di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, maka dia akan kembali ke daerahnya untuk membangun derajat kesehatan masyarakat setempat. Oh, betul banget. Ya. Kemudian dari DIPA sendiri yang dari Poltekkes itu skemanya ada skema keluarga kurang mampu dan skema prestasi. Nah, keluarga kurang mampu ini nanti adik-adik mahasiswa baru siap-siap pemberkasan untuk memperoleh beasiswa. Jadi mahasiswa baru pun bisa ikut Bu Eko? Harus dapat dong. Luar Ya. biasa dong Bu. Jadi Ya. kita mahasiswa baru masuk langsung bisa dapat beasiswa, ngurus beasiswa seperti itu Bu. Betul. Sehingga nanti untuk pemberkasan pendaftaran itu sebaiknya jangan sampai hilang ya. Mungkin di-scan ya, sehingga nanti untuk pengajuan beasiswa kan kita membutuhkan berkas tuh. Misalnya seperti SKCK, kemudian surat keterangan belum menikah, kemudian surat pengantar dari wilayah setempat yang menyatakan bahwa dia misalnya mohon maaf ya berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga surat itu kita butuhkan untuk memverifikasi, menjustifikasi bahwa dia memang berhak untuk memperoleh beasiswa. Besarannya ya lumayan lah ya, karena tahun kemarin sih 40% dari UKT ya. 40%. 40%. Nah, ini tahun ini naik enggak ya? Harusnya naik dong Bu, biar mahasiswa makin semangat. Begitu nih, Bu, ya. Nanti kita beasiswa. diskusikan dengan Wadir 2 ya, karena terkait dengan anggaran ya. Betul. Kemudian yang skema prestasi, jangan lupa ya. Kalau skema prestasi itu khusus untuk mahasiswa yang lama, karena syaratnya harus ada IPK. Mahasiswa baru kan belum ya. Jadi kalau mahasiswa baru nanti dari keluarga kurang mampu, tapi kalau yang prestasi kita peruntukkan untuk mahasiswa lama, karena syaratnya harus ada IPK. Prestasinya itu adalah prestasi jurusan. Itu IPK ya syaratnya ya, semakin tinggi IPK maka peluangnya untuk memperoleh semakin besar. Kalau yang prestasi nasional dan internasional semakin banyak sertifikat, semakin minimal 2 ya, minimal 2 sudah bisa mengajukan prestasi nasional dan internasional juga minimal 2. Kemudian ada yang prestasi Ormawa, jangan lupa, iya dong. Ketua BEM, Ketua BLM, Ketua HMC, Ketua HMPS kita apresiasi karena mereka adalah tangan kanannya Bu Eko untuk menyukseskan semua prokernya Bu Eko. Nggak akan berjalan manakala tidak ada bantuan dari mereka. Jadi mereka harus kita apresiasi dong. Iya betul ya Bu ya. Seorang aktivis mahasiswa yang aktif seperti itu harus dihargai ya Bu ya. Betul. Biar mereka semakin aktif ke depannya. Semakin semangat untuk membantu Bu Eko. Oh iya Bu Eko, berarti tadi kan sudah di-spill-nya ya Bu Eko. Beasiswa dari Poltekkes itu bukan cuma dari kampusnya aja. Betul. Tapi beasiswa Poltekkes itu juga ada dari luar-luar mitra Poltekkes. Mitra Poltekkes. Entah itu dari Pemda ataupun dari instansi-instansi lain, bank seperti Bu ya. Betul. Mungkin kalau biasa kalau dari luar mitra Poltekkes itu berdasarnya tergantung dari pihak mitra yang sana atau sudah ditentukan lagi dari Poltekkesnya Ibu? Nah ini saya kan orang yang senang sekali karena memang tugas utama saya adalah meningkatkan kesejahteraan mahasiswa ya. Jadi manakala ada mahasiswa yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan, maka sudah menjadi kewajiban Bu Eko untuk mencarikan solusi. Solusinya ya kita membuat surat ke bank mitra. Karena biasanya di situ juga sudah ada perjanjian ya, MOU ya namanya di situ. Salah satunya adalah bahwa bank mitra itu bersedia untuk membantu program-program kita. Nah, salah satu programnya adalah pemberian beasiswa bagi keluarga yang kurang mampu. Sehingga saya tetap bersurat secara resmi, kami bersurat untuk mengajukan beasiswa kepada mahasiswa sebanyak ini. Nah, ini kalau nominalnya
wong namanya juga kita minta ya. Ya. Jadi nominalnya kita nggak bisa mengajukan. Tapi Bu Eko gini triknya. Gimana Ibu Eko? Mahasiswa ini, prodi ini UKT-nya sekian. Ya, misalnya UKT-nya 5 juta. Yang ini UKT-nya 4 juta. Lah monggo nanti mau memberikan berapa persennya dari UKT? Ya, itu adalah bentuk sentuhan hati. Karena UKT-nya sekian, kalau mau memberikan sedikit ya malu. nggak enak ya. Jadi Bu Eko sanksi besar juga ya Bu ya. Jadi Bu Eko saya ajukan UKT-nya sehingga mereka akhirnya tergerak untuk memberikan bantuan. Ya pokoknya membantu deh, sifatnya membantu. Oke, balik lagi Bu Eko, aku tertarik sedikit nih Bu Eko terkait yang beasiswa prestasi. Beasiswa prestasi itu tuh prestasi yang hanya akademik atau non akademik juga ya Bu Eko? Mungkin teman-teman di rumah masih banyak yang bingung tuh Bu Eko, masih kayak dua-duanya dong. Ya, dua-duanya dong. Jadi halo adik-adik yang pintar karate, kemudian yang pintar menari, yang selama ini menggeluti dunia kepramukaan. Wah, kita kemarin Mas cerita prestasi pramuka. Pramuka. Atau kita kan punya UKM ya, UKM namanya Saka Bakti Husada. Dan alhamdulillah untuk tahun 2023 itu kita mengikuti Kemnaskes namanya ya, Kemah Nasional Kesehatan, dan nyaris kita menjadi juara umum. Tapi di akhir-akhir kita ketikung oleh Poltekkes lain tuh yang di sana, karena di akhir-akhir itu ternyata mereka bisa mendapatkan juara 1 untuk beberapa kategori. Sementara kita habis di awal-awal itu karena kita sudah juaranya banyak. Ternyata mereka karena juara 1-nya di akhir itu sehingga poinnya menyalip kita sehingga kita bisa mendapat juara. Berarti banyak prestasi ini di Poltekkes Ibu ya dari. Aduh, kalau bicara prestasi, iya Ibu Eko. saya sampai capek ya Bu. Pura-pura lupa. Dan alhamdulillah kita juga punya marching band yang kemarin juga mempersembahkan prestasi bronze medal ya, yaitu di kegiatan TWMC, Thailand World Music Competition. Nah, jadi marching band kita udah ke internasional, tapi kan ya, alhamdulillahnya virtual waktu itu. Virtual ya, kayak video gitu. Virtual sehingga kita bisa mengikuti. Tapi kalau misalnya luring ya nanti dulu ya. Kita fokus ke HB Cup dulu nih. Marching band sudah mengikuti HB Cup ya, dalam beberapa bulan ke depan kita sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti HB Cup Piala Raja Yogyakarta ya, sehingga itu juga nanti kita akan mengikuti lomba itu. Tapi kita juga belum tahu ya nanti kira-kira dapat nggak, harapannya mereka bisa mengukir prestasi seperti tahun lalu ya. Nah, untuk prestasi yang paling banyak kemarin persembahannya adalah dari karate. Dari karate ya Bu ya. Karate internasional ya, internasional kita untuk karate kurang lebih hampir mungkin 35 medali. Adik-adik yang pintar karate jangan ragu untuk masuk ke Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, karena kita mempunyai UKM olahraga. Kemudian di dalamnya itu ada divisi-divisi, ada divisi karate, ada divisi silat, kemudian futsal, taekwondo juga ada kalau nggak salah Bu ya. Taekwondo UKM tersendiri gitu ya, UKM tersendiri. Kemudian ada catur dan lain sebagainya. Untuk futsal kita juga nggak kaleng-kaleng ya. Kita juga pernah mendapat Piala Gubernur ya waktu itu ya. Kemudian ke tingkat nasional kita juga mengikuti dan mendapatkan prestasi. Luar biasa. Kalau ngomong prestasi ini kayaknya kita nggak cukup 2 jam ya Bu Eko ya. Betul. Kita capek ngomong prestasi, entah itu dalam bidang akademik, non akademik, NHPIO, semuanya kita garap semua teman-teman. Jadi ya gitulah kalau di Poltekkes Yogyakarta itu kalau kita ngomong prestasi itu nggak akan pernah matinya. Ibarat kalau selek itu nggak ada matinya. Kalau kita Poltekkes prestasi nggak ada matinya gitu. Betul. Jangan lupa juga Mas Wahyu, untuk pemilihan mahasiswa berprestasi kita sudah berturut-turut 3 tahun ini memperoleh prestasi yang luar biasa. Apa itu Bu Eko? Bahkan tidak 3 tahun ya. Mungkin ya bantu mengingat Bu Eko. Tahun 2023 kita mengirimkan Mbak Arum Hasna dari TLM itu mendapat juara 4. Kemudian sebelumnya berarti tahun 2022 kita mengirimkan Mas Wahyu dari TLM juga mendapat juara 3. Kemudian sebelumnya berarti 2001 Mbak Lala itu juga PLM ya, itu juara Mbak Lala juara 4 ya, itu juga dari TLM. Kemudian sebelumnya ada Mbak Kania itu dari STKA juara 2.
Capaian yang luar biasa adalah juara 2 berturut-turut. Wah. Dan sekarang Bu Eko sedang menyiapkan bersama tim untuk pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional di tahun 2024. Kita doakan bisa menyabet juara lagi. Amin, dan harus sih Bu. Oh iya Bu, kalau boleh tahu kok mahasiswa Polkesio itu punya sebanyak itu prestasi gimana sih Bu? Apa karena UKM yang banyak atau gimana Ibu? Mungkin Ibu bisa spill dikit nih Bu terkait UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang Iya dong. Bu Eko biasanya bisa mengidentifikasi minat bakat mahasiswa itu sejak PMDP seperti ini. Oh, dari PMDP. PMDP sudah. Ini alhamdulillah tim verifikator ya sudah memverifikasi berkas mahasiswa yang masuk PMDP, dan tadi saya sudah sempat mendengar ada juara karate juga internasional. Jangan ragu untuk masuk ke Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Kemudian dulu juga ada salah satu mahasiswa kita yang tari. Bakat minatnya tari, sehingga dia memperkuat UKM tari dan dia wajib mengikuti lomba-lomba tari, dan alhamdulillah prestasinya luar biasa. Oh iya Bu, mungkin yang agak sedikit terkenal Ibu di kalangan mahasiswa itu terkait duta Ibu. Kalau Polkes itu ada duta apa aja Bu? Saya kalau bicara duta ini paling seneng ya, karena mereka memang tangan kanan Bu Eko ya, terutama dalam kegiatan acara-acara besar ya, wisuda, kemudian disnatalis, mereka selalu berada di dekat saya. Terus pentingnya untuk urusan branding juga ya Bu ya? Betul, untuk mempromosikan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Jadi ada duta kampus ya, duta kampus itu adalah duta yang paling lahirnya paling duluan ya. Ibarat anak Bu Eko itu anak barep saya atau anak sulung ya. Anak sulung, kemudian karena mereka luar biasa kontribusinya, kemudian kok nggak asik ya kalau dia jadi anak tunggal ya. Akhirnya bagaimana kalau asrama juga ada duta dong, duta asrama. Duta asrama itu duta asrama yang wajib ikut adalah yang tingkat 1 ya, yang tinggal di asrama, dan alhamdulillahnya kemarin kita sudah mendapatkan hibah asrama dari Bapak Basuki, Menteri PUPR yang luar biasa, dan kita mendapat berapa tingkat itu ya, dan bagus banget. Kemudian itu kita harus underbeni ya, ikut merawat, dan itu adalah salah satu tugas duta asrama. Kemarin dia menjadi among tamu ya, membawa baki pada saat mau peresmian, dan Bu Eko tuh bangga banget. Nanti adik-adik bisa lihat di YouTube-nya ya. Kemudian duta baca. Ada juga duta Ibu. Baca nggak kalah. Waduh, banyak luar biasa. Iya, betul. Ini. Jadi kita untuk perpustakaannya juga menjadi juara nasional ya, akreditasinya juga A dan tertinggi nilainya. Kemudian kepala pusat perpustakaannya juga menjadi Hero of the Month ya. Jadi Bapak Sabto Harmoko ya, saya sebut namanya, itu luar biasa ya. Kemudian beliau adalah bapaknya duta baca, jurinya Bu Eko dong, salah satunya ya. Dan mereka memang bagus-bagus ya. Sebagai duta literasi, dan materinya memang kemarin bagus-bagus, dan insya Allah nanti dari duta baca juga bisa mendaftarkan diri untuk pemilihan mahasiswa berprestasi ya. Jadi karena mereka yang duta-duta semua itu kan menilainya kan berdasarkan IP, kemudian unggulan prestasi unggulan atau capaian unggulan ya. Prestasi-prestasi itu kita nilai juga kemudian public speaking ya, karena bagaimanapun mereka harus bisa transfer of knowledge, transfer of informasi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta kepada khalayak ramai. Betul, ibarat ujung tanduknya untuk promosi sekali dari Polkesio ini ya Bu ya. Betul, jadi public speakingnya memang harus bagus dan sudah terbukti. Betul sekali. Nih Bu Eko, kita gak terasa udah hampir 30 menit nih Bu Eko kita bincang-bincang di sini. Gitu ya? Polkesio, 30 atau 10 menit sih? Wah, mungkin kita ngerasa 10 menit, tapi saya perhatiin jam udah sampai 30 menit nih Bu Eko. Begitu ya. Mungkin di akhir aja nih Bu Eko, biar Ibu Eko bisa menyemangati atau memberikan closing statement buat teman-teman di rumah yang mau mendaftar Polkesio itu masih ragu-ragu nih Bu Eko. Kasih aja Bu Eko kepastiannya, monggo Ibu Eko. Baik, anak-anakku yang masih bingung untuk memilih kampus ya, silakan datang aja ke Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, bergabung bersama kami karena kami mempunyai komitmen untuk mengembangkan potensi yang sudah anak-anak miliki. Insya Allah di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta kita akan berkembang bersama untuk mengembangkan
prestasi, mempersembahkan prestasi sehingga akan mendukung visi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang Unggul, berbudaya, mendunia. mendunia. Baik, mungkin itu saja bincang seru kita pada kali ini dalam tema acara Tryout Sipon Maru 2024. Mungkin kita bakal bertemu lagi Bu Eko di acara selanjutnya biar bincang seru lagi tentang Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Itu saja dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.